Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Papua Barat, Komite Intelijen Daerah Kominda Papua Barat, dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua BP3OKP menggelar rapat dalam rangka jelang transisi pemerintahan dan antisipasi pemilihan kepala daerah, pilkada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serentak secara khusus di wilayah Papua Barat. Berlangsung pada ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat di Arfai. Rapat itu dihadiri oleh penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Anus Ali Baham Temumere MTP serta para pejabat Forkopimda Papua Barat. Di kesempatan itu penjabat Gubernur Ali Baham dalam arahannya menyampaikan bahwa jika berbicara tentang otonomi khusus atau OTSUS, sejak 23 tahun terakhir telah memberikan dampak dan perubahan bagi orang asli Papua, di mana menurutnya gambaran tentang OTSUS adalah hadirnya para pejabat orang asli Papua yang kini telah menduduki jabatan tertinggi di tanah Papua. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai program pembangunan lainnya. Ali Baham juga menyebut bahwa dirinya ikut andil dan menjadi saksi sejarah dalam lahirnya Undang-Undang OTSUS dan menggambarkan tentang kondisi orang asli Papua sebelum lahirnya undang-undang tersebut. Dalam forum yang mengevaluasi capaian program pembangunan Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinan 10 tahun terakhir, terutama untuk tanah Papua terlebih khusus pembangunan di Papua Barat, kata penjabat Gubernur Ali Baham bahwa Presiden Jokowi telah berbuat banyak untuk Papua Barat. Antara Kodam sama Dinas Pertanian, saya minta ini untuk kita bahas sama-sama untuk bisa jalan. Saya kira banyak hal tentunya, tetapi ini karena rapat ini saya memberikan gambaran saya bahwa tidak gagal. Kita sudah jalan. Kita sudah jalan. OAP kita ada di sini, pemekaran dari 1, 2 kemudian menjadi 6, itu kebijakan yang berani. Dan Bapak Presiden Jokowi telah melakukan itu. Ya, kemudian peresmian Pupuk Kaltim, launching di Fakfak, itu juga bagian. Bandara Manokwari, Bandara Siburu di Fakfak, kemudian Tren 3, Genting Oil, ya, investasi gas yang luar biasa di Papua Barat. Sekarang tinggal kita saja bagaimana supaya kemudian perusahaan-perusahaan besar termasuk pabrik semen yang ada di sini, bagaimana supaya bisa tenaga kerja dan lain sebagainya itu bisa ada. Sementara sebelumnya Kabinda Papua Barat Maijen TNI Daru Cahyono juga di kesempatan itu mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo serta dukungan yang sama juga kepada pemerintahan yang baru yang akan datang, dalam hal ini Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Di samping itu, pihaknya juga mengemukakan sejumlah isu penting seputar keamanan dalam mendukung kelancaran proses pembangunan daerah Papua Barat, termasuk isu keamanan dan kelancaran jalannya proses hingga memasuki pilkada 27 November 2024. Kabinda juga meneruskan pesan Presiden dalam rapat sebelumnya di IKN yang diikutinya, di mana Presiden berharap TNI, Polri, dan BIN agar terus membaca situasi, menjaga stabilitas keamanan nasional agar tetap kondusif sampai dengan pelantikan Presiden di masa pemerintahan yang baru. Selain itu, lembaga terkait juga diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan stok BBM di wilayah masing-masing termasuk di Papua Barat. Antisipasi dari sarana pendidikan terkait kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Antisipasi dari sarana-sarana pendidikan seperti mungkin universitas ataupun yang lain untuk kegiatan-kegiatan NGO asing. Karena disinyalir sudah ada upaya-upaya spionase atau proksi dari orang-orang asing yang ada di wilayah kita ini. Oleh karena itu dari imigrasi juga kami mohon ini menjadi tugas tim Pora, ya, bersama-sama untuk mengawasi kegiatan tersebut. Kita tidak anti terhadap asing, tetapi kalau mereka menyalahi aturan kita, tentu tidak boleh kita biarkan. Sama juga kalau kita di negara mereka, kalau kita salah pun tidak akan mungkin kita dibiarkan begitu saja. Sementara itu, Ketua BP3OKP Provinsi Papua Barat Irene Manibui mengemukakan program percepatan pembangunan di tanah Papua menuju Indonesia Emas 2045. Disebutkannya bahwa rencana induk percepatan pembangunan Papua RIPP dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua RAPP selama 20 tahun yang terbagi dalam program 5 tahunan guna percepatan pembangunan Papua Emas menuju Indonesia Emas 2045. Di dalam RIP yang 20
programnya per 5 tahun yang tentu akan berkolaborasi dengan semua program yang diusulkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dalam musyawarah. Sehingga apa yang menjadi tujuan sampai dengan 2041 Papua Emas menuju 2045 Indonesia Emas, kita dapat mencapainya. Kemarin saya berbicara di acara Bank Indonesia untuk bagaimana Papua Emas dan menuju Indonesia Emas. Papua Emas adalah kita bisa mencapai apa yang sudah digariskan oleh RAP, dan semua sistem itu akan terinformasi dalam sistem informasi percepatan pembangunan Papua yang disebut dengan PPP. Di sisi lain, Kapolda Papua Barat melalui Wakapolda Brigjen Pol Alfred Papare SIK mengemukakan sejumlah isu penting tentang kerawanan pilkada di dua wilayah hukum, yakni Papua Barat dan Papua Barat Dayak, di mana kerawanan Papua Barat dalam menghadapi pilkada dapat dilihat dari pengalaman pemilu sebelumnya. Tapi yang konkret kita perbuat buat masyarakat kita ini apa? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi pilkada. Situasi pilkada di tanah Papua, kebetulan Polda Papua Barat ini membawahi dua provinsi. Provinsi induk sendiri Papua Barat dan provinsi DOP yaitu Barat Daya. Kita sama-sama tahu bahwa ada konflik yang saat ini sedang terjadi. Dan konflik ini sebenarnya permasalahan kita semua. Bukan hanya saudara-saudara kita yang ada di MRP atau rekan-rekan kita yang kerja di KPU sebagai penyelenggara atau mungkin Bawaslu saja. Kenapa? Karena pilkada gubernur dan pilkada bupati ini sebagai langkah strategis untuk bagaimana tadi yang apa disampaikan oleh Bu Iren tadi. Sementara Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Muslikuddin SH.MH, dalam rapat menyebutkan beberapa hal penting dalam percepatan pembangunan Papua, dapat menginventarisir aturan perundang-undangan tentang otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia pun menyoroti hukum adat bagi Papua yang didorong sesegera mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadikanlah orang Papua itu menjadi subjek, bukan menjadi objek. Ketika menjadi subjek, akan menjadi pelaku. Saya ingat betul sekarang saya masih ngajar pasca sarjana di UGM, ada mata kuliah yang saya aku dan itu merupakan temuan saya, kaitannya dengan penegakan hukum dan budaya. Kenapa? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana, ini kalau kita lihat di pasal 2 ternyata bahwa mengakomodir di situ yang namanya living law atau hukum adat. Dan kemudian bagaimana cara kita menerapkannya? Mohon maaf, beberapa teman-teman dari MRP pernah diskusi dengan saya. Yang intinya apa? Pak Waka tolong dong didorong bagaimana supaya hukum adat berlaku. Saya mohon maaf, kalau lihat di pasal 2 ayat 1 kaitannya dengan hukum adat, maka kemudian di situ harus ada peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah itu yang terakhir di breakdown lagi dengan mohon maaf Perdasus tentang hukum adat. Saya tadi. Dirinya pun menyebut peran kejaksaan sesuai peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 adalah untuk memberikan dukungan terhadap 3 hal, yaitu yang pertama adalah dukungan kebijakan, kedua penegakan hukum, dan yang ketiga adalah pendidikan. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.